Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberangkatkan firman-Nya akan saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 43. Tapi saya akan bacakan mulai dari 42 sampai dengan ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, impian setiap manusia adalah hidup di dalam kekekalan. Tetapi kemudian kita melihat realitas kehidupan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Dan yang dari debu akan kembali kepada tanah. Dan selanjutnya, manusia yang dicipta dari debu itu hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Alkitab menyaksikan itu. Di dalam kitab Pengkhotbah, pasal di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 8 dikatakan, untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Dan di dalam Mazmur dikatakan demikian, hidup kami adalah 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah keluh dan kesah. Apa yang mau dikatakan di sana? Hidup kita terbatas secara alamiah. Kalau demikian, apa yang kita harapkan? Dalam kitab, dalam suratnya, di dalam 1 Korintus 15 di sini, di ayat 19, Rasul Paulus mengatakan demikian, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang kita harapkan adalah hidup yang kekal tadi. Maka apakah itu akan kita temukan dan kita terima di dalam kekristenan? Hal yang pasti. Karena kita sudah dijamin. Dengan apa? Dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Itu kemudian meneguhkan pengharapan bagi kita. Apabila Kristus sudah dibangkitkan menjadi yang sulung dari semua orang, maka kita yang percaya kepadanya, yang sudah dibaptis di dalam Kristus, akan dibangkitkan kembali. Maka pertanyaan yang berikut, seperti apa kita ketika sudah dibangkitkan? Hari ini firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh kita akan diubah, yang dari debu kemudian akan diciptakan dari Allah. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Bila Adam yang pertama dicipta dari tanah, maka Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Yang kemudian tidak terbatas lagi, dibatasi waktu dalam kehidupannya. Yang tidak lagi kemudian mati selama-lamanya, tetapi yang bangkit untuk kekekalan. Demikianlah kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Tubuh alamiah kita ini punya batas, punya rentang waktu, mungkin 70 sampai 80 tahun, bahkan ada yang tidak sampai. Tetapi bila demikian, kita diingatkan kembali bahwa kematian bukan akhir semuanya, tetapi kematian justru awal daripada hidup yang baru. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah berharap kepada Tuhan dan jangan berputus asa, apalagi menangis, menganggap bahwa kematian adalah akhir dari semuanya. Bila kita mati, maka kita akan kemudian masuk kepada kekekalan. Bila kita mati, dikubur dalam kehinaan, tetapi akan dibangkitkan kemudian dalam kekekalan dan juga dalam kemuliaan yang dari Tuhan semata. Karena itu, mari kita berseru seperti Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan kekal yang Tuhan beri kepada kami. Karena di balik kematian ada hidup yang kekal.
Tubuh kami yang bisa buruk dan lapuk ini akan dikubur bila kematian telah menghampiri kami. Tetapi tidak berhenti di sana, kami akan dibangkitkan menjadi tubuh yang mulia dan masuk kepada kekekalan di tempat di mana Tuhan mempersekutukan setiap orang percaya di Yerusalem yang baru, di surga yang kekal. Terima kasih Bapa untuk pengharapan ini. Kiranya ini yang menguatkan kami melakukan tugas panggilan hidup keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.